Pengertian ekspor. Ekspor adalah aktivitas menjual produk atau barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk atau barang atau jasa dari luar negeri. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan di negara lain. B. Sumber devisa suara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. C. Menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Faktor penghambat. 1. Sumber daya alam yang berbeda. Adanya perbedaan pada sumber daya alam di setiap negara merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional, sehingga negara lain harus mengimpor untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya. Tapi jika suatu negara mempunyai sumber daya alam terlalu yang sedikit, maka negara tersebut tidak bisa banyak melakukan perdagangan internasional. Untuk itu, sumber daya alam yang berbeda dari suatu negara bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Yang 2, kurs mata uang tidak stabil. Adanya kurs mata uang yang tidak stabil bisa membuat pihak pengimporan dan pengeksporan kesulitan dalam menentukan harga, sehingga akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran. Hal tersebut yang bisa menghambat perdagangan internasional, sehingga perusahaan ragu untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. 3. Terjadinya perang. Perang akan membuat hubungan antar negara menjadi renggang. Selain itu, kondisi perekonomian ini juga akan membuat negara mengalami kesulitan. Kondisi ini akan menjadi faktor penghambat perdagangan internasional antar negara. 4. Menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi bisa memberikan dampak yang buruk pada kegiatan perdagangan internasional. Karena dengan minimnya angka kesejahteraan masyarakat, keinginan mereka untuk membeli barang atau jasa pun akan menurun. Karena minimnya jumlah uang yang mereka miliki, sehingga akan membuat suatu negara sulit untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Timbulnya kebijakan internasional karena semakin meluas hubungan ekonomi antar negara. Terdapat kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah luar negeri dalam perdagangan internasional: tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor, sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan administrasi, kebijakan anti-dumping. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Perbedaan kemampuan setiap negara. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri. 5. Keinginan membangun kerjasama. 6. Era globalisasi. Tujuan perdagangan internasional. A. Tujuan politik. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. 2. Meningkatkan keamanan nasional. 3. Melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. 4. Melindungi konsumen. 5. Mendukung tujuan kebijakan luar negeri. 6. Melindungi hak asasi manusia. B. Tujuan ekonomi. 1. Mendorong perkembangan perusahaan untuk mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. 3. Membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional devisa, sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Tujuan neraca. Pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran terdiri atas 2 komponen, yang satu neraca berjalan, yang kedua neraca modal. Neraca perdagangan merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor. Barang ekspor, barang menyebabkan arus masuk atau kredit, dan impor, barang menunjukkan arus keluar atau debit. Neraca jasa
merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa, atau jasa pengangkutan, pariwisata, dan lain-lain. Ekspor jasa akan menyebabkan arus masuk atau kredit, dan impor jasa menyebabkan arus keluar atau debit. Neraca transfer merupakan neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang uang. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar atau debit, pemberian pinjaman kepada warga negara asing, pemberian surat berharga dari warga negara asing, investasi di perusahaan asing, dan lain-lain. Transaksi modal yang menyebabkan arus masuk atau kredit, penjualan surat berharga kepada orang asing, pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dari WNA investasi dari perusahaan asing. Devisa merupakan semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. A. Fungsi devisa. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. Jenis-jenis devisa. Yang pertama, devisa umum. Devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit. Devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. C. Sumber devisa. Kegiatan ekspor, hibah atau pemberian dari negara lain, tenaga kerja Indonesia atau TK, dan sektor pariwisata.